Halo, selamat siang para siswa kelas 7. Berikut akan saya bagikan bagaimana cara langkah-langkah mengerjakan latihan soal persiapan PAT kelas 7 ya. Bagi yang belum punya soft copy-nya, silakan kalian nanti bisa mendownload di link deskripsi, atau mungkin yang sudah boleh di print untuk nanti bisa untuk bercoret-coret. Nah, dalam video ini saya tegaskan bahwa saya di sini mungkin nanti akan hanya memberikan caranya saja. Untuk hasil akhir silahkan kalian cari secara mandiri ya, agar kalian juga belajar dan bisa mengerjakan soal dengan baik ketika besok soalnya berbeda gitu ya. Baik, kita mulai dari nomor 1. Nomor 1 ini terdapat 48 peserta mengikuti pramuka. 32 peserta mengikuti pramuka tersebut adalah perempuan. Berarti perbandingan antara peserta perempuan dan laki-laki berapa gitu ya. Jadi semua totalnya 48, yang 32 itu perempuan. Berarti yang laki-laki itu sisanya ya. Berarti yang laki-laki itu 48 kurangi 32, atau saya bisa tulis menjadi 16 ya. Berarti perbandingan perempuan dan laki-laki, perempuannya berapa? 32, laki-lakinya adalah 16. Berarti perbandingannya 32 banding 16, atau paling sederhananya menjadi 2 banding 1 gitu ya, jangan terbalik ya. Kemudian nomor 2, Rani membuat jadwal belajar setiap malam. Pada malam Rabu, Rani membagi waktunya untuk mengerjakan tugas matematika dan tugas IPA. Rasio waktu yang digunakan Rani untuk mengerjakan tugas matematika terhadap IPA adalah 5 banding 4. Nah, matematika dan IPA itu adalah 5 banding 4 gitu ya. Kemudian 60 menit itu matematika, kemudian yang IPA-nya itu berapa gitu kan ceritanya. Kita lihat di sini mungkin ini caranya nanti banyak yang berbeda, tapi kalau jawaban pasti sama gitu ya. Dari 5 ke 60 itu kan dikali 12 gitu ya. Berarti yang 4 ini juga harus dikali 12 juga. Berarti dia 4 kali 12 yaitu 48. Berarti di sini mengerjakan tugas IPA itu adalah 48 menit gitu ya. Oke. Bagi yang sama berarti caranya benar gitu ya. Kemudian nomor 3, siswa kelas 7 SMP 212 diminta gurunya menggali informasi melalui internet dan perpustakaan. Dari 64 siswa, 48 siswa itu menggunakan internet dan 16 itu menggunakan perpustakaan. Berarti internet berbanding perpustakaan itu adalah 48 berbanding 16 gitu ya. Perbandingan paling sederhana dari perpustakaan dan membeli internetnya dibalik ya. Ini yang P dulu atau perpustakaan dulu, berarti ditukar. Berarti perpustakaan banding internet itu berarti 16 banding 48, atau saya bisa sederhanakan menjadi 1 banding 3 gitu ya. 1 banding 3. Hati-hati, kemarin banyak sekali yang menjadi 3 banding 1. Nomor 4, seorang pengendara motor berangkat dari SMP 322 Jakarta ke Sukabumi dengan kecepatan 45 km selama 4 jam. Jika ia menggunakan mobil dengan kecepatan rata-rata 60 km, waktu yang ia butuhkan bagaimana? Nah, kecepatan 45 km itu dia bisa tempuh dalam waktu 4 jam gitu ya. Kira-kira kalau kecepatannya menjadi 60 km, waktunya bertambah atau berkurang gitu ya. Berarti kita ini akan menggunakan perbandingan, lihat dari 45 km per jam ke 60 ini kan bertambah ya. Kalau 60 km per jam kira-kira waktunya akan berkurang ya, jamnya tentunya ini menjadi berkurang, yaitu kalau seperti ini satunya naik satunya turun, ini adalah berbalik nilai. Kalau berbalik nilai kita tinggal dikali sebelahnya ini ya. Berarti 45 dikali 4 sama dengan 60, ini dikali, kita cari X saja ya, 60 dikali X. Kalau ini 45 kali 4 itu berarti 180, berarti 60X, berarti X-nya itu adalah 180 dibagi 60, atau sederhananya adalah menjadi 3. Berarti di sini menjadi 3 jam gitu ya. Berarti dengan waktu 60 km dia bisa menempuh waktunya menjadi 3 jam saja. Baik, lanjut. Untuk nomor 5, Pak Abdul dan keluarga berencana pulang ke kampung dari Jawa Tengah ke Jakarta. Untuk itu Pak Abdul membagi 2 hari perjalanannya. Pertama, Pak Abdul menempuh perjalanan 358 dan hari kedua 370 km. Kemudian, mobil yang digunakan Pak Abdul 1 liter bensin mampu menempuh jarak 20 km. Penggunaan BBB menggunakan Pak Abdul dari Jawa Tengah menuju ke Jakarta. Langkah yang pertama yang kalian lakukan adalah menghitung jarak tempuhnya. Totalnya ya,
Berarti ini 358 ditambahkan dengan 370. Ini berapa? Kalau sudah, langkah yang kedua, tadi kan dapat kilometernya total ya. Terus ini per 1 liter itu mampu 20 kilo. Berarti tinggal tadi berapa dibagi dengan 20 kilometer kan. Ini dapat berapa liter? Silahkan dihitung ya. Jawabannya berapa? Kemudian untuk nomor 6, pengecoran sebuah jembatan agar desa diperkirakan antar desa mampu diselesaikan secara gotong royong oleh 40 orang dalam kurun waktu 5 hari. Gitu ya. Kemudian nih kita lihat 40 orang ini dia bisa dalam waktu 5 hari. Sedangkan kalau ternyata 5 orang tidak dapat ikut, berarti tinggal 35 ya, karena berkurang 5 ini berapa hari gitu ya. Lihat, ini orangnya adalah berkurang. Ya kan? Kalau kira-kira orang yang berkurang, pasti harinya semakin bertambah ya. Semakin lebih lama, karena orangnya lebih sedikit gitu ya. Tentunya inilah berbalik nilai. Kalau berbalik nilai, berarti kita tinggal dikalikan dikalikan dengan sebelahnya gitu ya. Berarti ini 40 kali 5 sama dengan 35 dikalikan X ya. 40 kali 5 kira-kira berapa nih? 200 sama dengan 35 X. Nah, X-nya berapa? Nanti ini bentuknya, kalau nanti ketemunya desimal tidak masalah ya, tidak masalah. Kemudian nomor 7, pada peta yang memiliki skala 1:100, jarak kota itu adalah 7 cm. Maka jarak sebenarnya. Nah, kalau peta itu kan 1/100.000, itu artinya apa? Setiap 1 cm itu mewakili 100.000 cm. Ya, berarti kalau di sini jarak kotanya 7, perbandingan juga. Kalau kalian pakai rumus silahkan, tapi saya tidak pakai rumus ya. Kalau 1 aja 100.000, berarti kalau 7, ini berarti berapa? Berarti 700.000 kan? Kalau ini dikali 7, berarti yang sini juga dikali 7 kan? Gitu ya. 100.000 kali 7 itu 700.000. Nah, 700.000 itu dia berapa kilometer? Kita tinggal hitung. 700.000, ini kan satuannya cm ya. Cm sama dengan berapa kilo? Oh, ini berarti menjadi 7 kilometer. Ya, ini 7 km. Kalau yang ditanya kilo, tergantung ya, masuk kilo atau kilometer. Nah, nomor 8, ini ada 4 printer. Yang paling lama itu yang mana ya? Dilihat dari keterangannya. Si RoboPrint ini mencetak 2 lembar per detik. Ya, per detiknya 2 lembar. Kalau ini 1 lembar setiap 2 detik, berarti tiap 1 lembar itu berarti berapa dia? Setiap 1 detik dia hanya mencetak setengah lembar kan, gitu ya. Kalau waktu itu 160 lembar itu 2 menit, berarti nanti dihitung aja, berarti 1 detiknya berapa lembar gitu ya. Terus pencetak 100 lembar per menit nih, nah berarti nanti lebih banyak yang mana? Nah, silahkan kalian analisa ya, silahkan dianalisa sendiri mana yang lebih lama. Kemudian nomor 9 juga sama. Nomor 9 ini 4 orang penjual sedang istirahat di rumah makan dan membicarakan tentang penjualan mereka hari ini. Berikut rinciannya. Nah, lihat rinciannya di sini ya, langsung kalian fokus ke pertanyaannya. Dari rincian di atas, penjual yang keuntungannya paling sedikit. Keuntungan dapat dari mana? Selisihnya ya. Selisihnya dari pendapatan dan modal itu berapa? Kalau ini 500.000, ini 600.000. Jadi selisihnya 100.000. Keuntungannya hanya dia 100.000 gitu ya. Kalau ini 1 juta nih 1.150, berarti ini 150.000. Baik, sekarang untuk nomor 10 ya. Ceritanya ada Pak Aldi membeli handphone dengan harga 2 juta, kemudian setelah 6 bulan dipakai, Pak Aldi menjualnya dengan harga 1,6. Nah, presentasi kerugian kita lihat selisihnya ini dulu ya, selisihnya harga beli dan harga jualnya. Ternyata dia rugi berapa itu? 400.000 ya. Kita tinggal bikin, berarti 400.000 per harga belinya dulu 2 juta dikali dengan 100% gitu ya. Jadi ini coret 5, ini coret 5 juga, tinggal 4/20 yaitu 1, ini 5 ya. Nanti di sini 1/5 kali 100% yaitu berarti di sini 100 bagi 5 itu 20%. Berarti dia rugi 20%. Oke. Kemudian nomor 11, saya tuliskan di bawah aja nanti. Untuk nomor 11, pada akhir tahun 2021 Bu Siti membeli sebidang tanah dengan harganya 200 juta. Pada akhir bulan Juni berencana menjual tanahnya dan memiliki keuntungan 20% dari harga beli.
maka harga jual minimal berarti kita cari dulu 20% itu berapa ya. 20% itu 20 per 100 dikali dengan 200 juta ya. Terus ini kita coret 100, ada 02, ini 02, ini kita tinggal cari 2 kali 2 4 ya, ada nolnya tuh 2 4 5 6 7 tuh 2 3 4 5 6 7, berarti adalah 40 juta. Berarti harga jual minimal dia harus 200 juta ditambah 40 juta, yaitu 240 juta rupiah. Minimal segini agar dia untung 20% dari harga beli gitu ya. Nomor 12, seorang pedagang kaos membeli 80 kaos dari grosir dengan harganya 30.000 per kaos. Jika ia berhasil menjual semuanya dengan keuntungan sebesar 5.000, maka keuntungan yang diperoleh dari semuanya berapa? Nah, kita tinggal cari dulu. Dia membelinya 30.000, berarti harga beli totalnya tinggal kita cari harga belinya total itu berarti 30.000 dikali dengan 80, ya kan? Berarti dia 3 kali 8, 24 ya. 24 ditambahkan nolnya ada berapa nih semuanya? Berarti 5 ya. 2, 4, 5. Berarti 2,4 juta atau 2.400.000. Lalu dia pengen keuntungannya 5.000 per kaos. Berarti harga jualnya itu dia berapa? 35.000 tinggal dikali 80 berapa? Gitu ya. Tinggal dicari aja. Ya kan? Keuntungannya berarti 35 kali 8 itu berarti 70 kali 4, ini berarti 2.800.000 ya. Berarti ini total selisihnya ini kan menjadi sebuah keuntungan, berarti 2,8 dikurangi 2,4 berarti keuntungan yang diperoleh dari hasil penjualan itu ada 400.000. Sebenarnya simpel ya, ini langsung aja dihitung 5.000 tinggal kali 80 itu sama dengan 400.000 juga, sama ya. Tapi kalau cara panjangnya seperti ini gitu ya. Kemudian nomor 13, Pak Ridwan membeli handphone dengan harga 2 juta. Ini yang tadi ya, sama ya. Oke, caranya sama, tinggal angkanya aja berbeda ya. Caranya sama seperti nomor 10 ya. Cuma bedanya tadi K 1,6, ini 1,8 gitu ya. Nanti dicari sendiri. Nomor 14, Pak Dandi membeli, sebentar ya, maaf ini saya turunkan dulu. Pak Dani membeli 200 kg jeruk dengan harga 4.400.000 untuk dijual di dua pasar, Pasar Rumput dan Pasar Cipete. Kemudian 50 kg jeruk habis terjual di Pasar Rumput, gitu ya. Berarti dengan harganya 25.000. Berarti kemudian sisanya habis terjual di Pasar Cipete. Nah, dia awalnya kan 4,4, ini 200 jeruk. Nah, kamu hitung dulu. Berarti yang pertama, kalau 50 kilo dikali dengan 25.000 itu berapa? Nah, ini nanti di total berapa gitu ya. Kemudian sisanya, berarti sisanya kan tinggal 200 kurangi 50, berarti tinggal 150 ya. 150 dikalikan dengan 27.000. Oke, ini berapa? Kemudian kamu jumlahkan, ini jumlah. Kemudian kita lihat untungnya berapa totalnya ini dibandingkan dengan ini, kira-kira nanti selisihnya berapa. Nah, entah untung atau rugi gitu ya. Tapi kalau ini ditanya untung, berarti nanti pasti selisihnya dikurangi saja gitu ya. Silahkan dicari ini berapa. Caranya seperti ini. Kemudian nomor 15, Ibu Putri membeli 1 kaleng susu. Pada kaleng susu tersebut tertulis berat bersih 600 gram. Jika tara 25 gram, maka berat kotor. Nah, ini caranya bagaimana, ditambah atau dikurang ya, antara tara, berat bersih, dan berat kotor itu bagaimana, tinggal dijumlah ya. Kemudian nomor 16, seorang meminjam uang koperasi sebesar 6 juta dan diangsur selama 12 bulan dengan bunganya 1,5% per bulan. Besar angsuran tiap bulan, ini bagaimana caranya? Nah, berarti kita harus mencari yang namanya bunga ya. Bunganya 1,5% per bulan. Oke, kita tinggal kalikan saja. Berarti bunga ini adalah B, itu rumusnya modal awal di 6 juta dikali kemudian 1,5% saja langsung ya, 1,5% atau 1,5 per 100 gitu ya. Kemudian angsurannya menjadi dibagi 100,
ya. Terus ini menjadi 15 kali 6 itu 9, ya kan? Tambahin nolnya aja, tua gak 4, 90.000. Nah, tiap bulan dia harus membayar berapa? Tinggal dibagi 12 dulu, karena ini dibagi 12, ini kan bunganya tadi ya. Ini bunganya 90.000. Lalu kita cari dulu angsurannya berapa? Karena angsuran tiap bulannya itu berarti tinggal 6 juta dibagi 12 bulan itu ada berapa? 500.000 ya. 500.000 ditambah dengan 90.000. Nah, ini jadilah 590.000 per bulan ya, karena dia angsuran awal normal sebelum bunga, terus ditambahkan dengan 90.000 itu bunganya, gitu ya. Oke, ya, jadi total angsurannya tiap bulan itu adalah 590.000 rupiah. Kemudian sudut terkecil berbentuk jarum jam pada pukul 3. Pukul 3 itu kan seperti ini ya jarumnya ya. Ini otomatis dia pasti 90 derajat gitu ya. Kemudian untuk nomor 18, besar sudut apa ini yang dicari ya? Oke, masing-masing ada yang cari pasti X-nya atau sudut ininya. Ini namanya total sudut berpelurus ya, totalnya pasti 180 derajat, sama dengan 2X plus 5 plus 37 itu pasti hasilnya 180 ya. Kemudian kita jumlahkan angkanya saja, 180 derajat sama dengan 2X plus 42 gitu ya. Kita tinggal kurangkan, tidak pindah ruas, 180 derajat dikurangi 42 derajat sama dengan 2X gitu ya. 180 kurangi 42, 0 kurangi 2 itu 8, terus di 7 kurangi 4 itu 3, ini 138 sama dengan 2X. Berarti X-nya adalah 138 dibagi 2. Itu berapa? Kita cari, kalau kalian besok tidak hafal seperti ini, kita carinya model seperti ini. Ya, ini 12, ini 18, 18 kali 2, 18 bagi 2 itu 9, ini kali 2, 18, ini 0. Berarti di sini adalah 69 derajat itu nilai X-nya. Berarti yang di sini, ini 2 kali 69 ditambah 5, berarti 2 kali 69 tadi 138, ditambah 5, oh ini berarti adalah berapa? 143 derajat. Ya. Kemudian nomor 19 yang tanya Y. Nah, ini namanya sudut-sudut, sifat sudut ya. Lihat yang di sini, ini pasti total 180 ya. Kalau dicari yang ini berarti dia akan sama dengan yang ini sebelah sini. Nah, sedangkan totalnya ini pasti 180. Jadi 180 derajat gitu ya. Kalau ini berarti 180 derajat dikurangi 120 derajat, yaitu 60 derajat gitu ya. Otomatis juga sama, ini 120, ini 60 derajat, ini 120, ini 60 derajat gitu ya, sama ya. Kemudian ini mencari apa? Ini ibaratkan di sini dia adalah sama, ini kurang tandanya sepertinya. Kemudian di sini dia bertolak belakang ya, pasti ini dua segitiga yang kongruen ya. Kalau di sini 112 ya, ini otomatis di sini juga pasti, kalau ini garis berpelurus berarti yang di sini itu adalah 112 dikurangi berapa? 180 kurangi 112. Ini berarti 0 kurangi 2 itu 8, 7 kurangi 1 itu 6. Berarti di sini adalah 68 derajat. Otomatis di sini juga 68 derajat karena dia bertolak belakang, gitu ya. Yang di sini otomatis dia juga 60 derajat. Nah, kalau yang misalkan ini ditanya sudut EDC, ini caranya bagaimana? Tinggal kita sebuah segitiga. Kalau segitiga itu kan 180 derajat ya, berarti di sini tinggal 180 derajat dikurangi 68 derajat dikurangi 60 derajat, yaitu 180 derajat kurangi ini 68 dan 60 kan berarti 128 derajat ya. Sama dengan berapa ini? 0 kurangi 8 2, 7 kurangi 2 itu 5. Berarti di sini adalah 52 derajat. 52 derajat itu ya. Kemudian sudut nomor 21, sudut A dan sudut B saling berpelurus dengan perbandingan 3:6. Nah, ibaratnya seperti ini ya, 3:6, misalkan saya bisa tulis 3x, ini berarti 6x gitu ya.
Berarti caranya seperti apa? 3x tambah 6x ini adalah 180 derajat karena berpelurus gitu ya. Berarti ini 9x sama dengan 180. Berarti x-nya yaitu tinggal dibagi saja, 180 bagi 9 yaitu 20 derajat. Kita tinggal cari berada sudut B. B itu berarti yang 6 ya. Yang 6 berarti 6 kali 20 yaitu 120 derajat. Otomatis di sini pasti 60 derajat. Itu ya. Kemudian besar sudut A3 65, mana A3 ini 65 ya. Maka besar sudut A2. A2 juga sama pasti ya. Ini juga 65 derajat. Perhatikan gambar. Nah, iya, suruh perhatiin terus suruh ngapain ini? Yang ditanya apa ya? Yang ditanya mungkin ini ya. Kalau yang ditanya ini mungkin dia 360 derajat dikurangi 335 derajat. Ini berarti berapa? 25 derajat ya. Segini berarti 25 derajat gitu ya. Kemudian nomor 24, nilai X dan besar sudut EDG. EDG itu pasti dia nanti sama kayak ini ya. Berarti kita harus mencari ini dulu. Nah, untuk mencari ini ternyata ada clue-nya, yaitu dia akan sama dengan ini. Jadi kita sama dengankan saja. 2x plus 10 sama dengan x plus 25, kan sama ya. Kita pindah x-nya ke sana, berarti tinggal 2x kurangi x, x. Ini 25, ini pindah ruas, berarti tandanya ini plus jadi min ya, min 10, x-nya berarti adalah 15. Nah, EDG berarti x plus 25 ya. Sudut EDG itu berarti sama dengan x plus 25. X-nya tadi udah ketemu 15 derajat, tambah 25 derajat, yaitu 40 derajat. Ini ya, berarti di sini adalah 40 derajat. Oke, lanjut ya. Baik, kita lanjut ke nomor 25 ya. Nomor 25 ini kita sudah masuk ke dalam statistika ya. Perhatikan tabel jumlah siswa SMPN 212 berikut ini ya. Kemudian banyak siswa laki-laki, perempuan dan sebagainya, ada kelasnya di sini. Jumlah siswa paling banyak pada tabel. Nah, berarti jumlah siswa paling banyak itu yang berapa? Kalian tinggal hitung aja. Ya, ini jumlahnya berapa? Gampang ya. Kalian membaca sebuah tabel ya. Tinggal di total kelasnya nanti kelas berapa yang paling banyak, kemudian jumlahnya berapa, nanti tulis keterangannya ya. Karena soalnya isai, jadi kalian boleh eksplorasi ini berdasarkan jumlah yang ada. Ya, tolong teliti dalam menjumlahkan. Jadi kalian tahu mana nanti kelas yang paling banyak, kelas yang paling sedikit seperti itu ya. Kemudian untuk nomor 26, selisih pengunjung. Selisih pengunjung pada hari Jumat dan Rabu. Jumat itu 186, Rabu itu 278. Nah, berarti ini kalau selisih berarti tinggal dikurangkan ya. 278 dikurangi 186 itu ada berapa? Oke, silahkan selamat mencoba. Lalu nomor 27, penjualan ayam terendah. Kalian ingat-ingat ya, terendah, tertinggi, terbanyak gitu ya. Besok dibaca hati-hati. Terjadi pada bulan apa? Ayam ya, jangan sampai lihat yang daging. Nah, kalau terendah itu kita lihat dari grafiknya saja, diagram batangnya paling rendah itu kan ini ya, berarti di bulan Januari gitu ya. Tapi bisa kalau gambarnya berbeda mungkin silahkan kalian lihat di manakah bedanya gitu. Nah, kalau seperti ini nomor 28, luas ABC. ABC ini adalah segitiga tumpul, semua segitiga jumlah luasnya itu sama, itu setengah kali alas kali tinggi. Kalau seperti ini, alasnya yang bagian mana? Ya, bagaimana menghitung luas daerah ABC-nya? Kita dengan cara menghitung berapa di sini ya. Misalkan kalian diminta nanti mencari alas kali tingginya, tinggal kalian hitung saja, berarti setengah kali alasnya ini 16 kali 12 gitu ya. Tapi kita akan coba dulu ya, bagaimana kalau saya menghitung yang besar. Oke, luas pertama yang besar itu setengah kali yang besar ini kan berarti 21 ya. Berarti ini adalah kali 21 dikali 12. Ini berapa? Ada yang seperti ini ya. Ini adalah 6, berarti 21 kali 6 yaitu 6, ini 12, jadi 126. Sedangkan yang kecil ini luas kedua ya, saya tulisnya yaitu setengah kali 5 kali 12, yaitu di sini 6, yaitu di sini adalah 30 gitu ya. Berarti luas yang di sini, yang ABC kan tinggal dikurangkan saja ya. Berarti 126, nanti kan total yang besar ya,
kurangi 30, ini berapa? Ini 6, 12 kali 3, 9, berarti ini adalah 96 cm persegi, atau ada juga yang langsung juga boleh, setengah kali alas kali tinggi, itu yang ini kan alasnya 16 ya, alas yang dia berarti setengah kali 16 dikali tingginya itu 12 kan, kita ambil tingginya di sini kan sebagai tinggi segitiga ini sama saja, ini coret-coret, ini 8, 12 kali 8 yaitu 96 cm persegi. Ya, ada dua cara, ternyata jawabannya sama ya, yaitu 96 cm persegi. Oke. Maaf ini kalau suaranya sedikit berisik karena di sebelah di dekat sekolah ada yang sedang menyalakan genset ya. Oke. Nomor 29. Luas sebuah segitiga adalah 96 dan panjang alasnya 24. Tinggi segitiga tersebut berapa? Gitu kan. Sama saja, langsung kita masukkan 96 itu kan sama dengan setengah kali alasnya 24 kali tinggi. Seperti ini kan. Nah, 24 bagi 2 itu 12, terus berarti tingginya yaitu 96 dibagi 12 atau 8 cm. Jadi bener ya, 96 bagi 12 itu 8. Oke, kemudian sekarang nomor 30, diketahui keliling sebuah taman berbentuk persegi panjang. Nah ini ibaratnya persegi panjang ya. Kemudian seperti ini, persegi panjang semuanya ada siku-sikunya, jangan lupa. Kelilingnya 140, panjang taman adalah 120. Nah, ini 120 panjangnya, dari sini 220. Nah, ini kalau pakai rumus silahkan, kalau pakai logika seperti ini silahkan. Karena total semuanya 440, berarti 440 ini tinggal kita kurangkan dengan, ini kan udah ada 120 ya, 120 kali 2, 240. Ini kan 0, 4 kurangi 2, 200. Ya, sedangkan ini ada 2 kan, ini X, ini X. Berarti tinggal dibagi 2, yaitu 100 ya, karena ini 200, tinggal 200 dibagi 2 sama dengan 100. Kalau kalian mau pakai rumus yang 2 kali panjang tambah lebar silahkan, tapi kalau ini pakai logika saja ya, pakai logika proses model konsep keliling ya, kalau takutnya kalian nanti lupa rumus gitu ya. Sekarang luas jajar genjang ABCD, bagaimana cara menghitungnya luas jajar genjang? Langsung saja, ini siku-siku di sini boleh kayak cara tadi, ini luas trapesium dikurangi luas segitiga silahkan, tapi ini cukup memakan waktu. Yang jelas kalau luas jajar genjang itu alas kali tinggi. Alasnya di sini ada 8 dikali tingginya yaitu 24. Langsung kita hitung saja gitu ya. Kecuali kalau menghitung keliling harus tahu sisinya masing-masing. Tinggal cari 4 kali 8 24 kali 8 itu berarti 4 kali 8 itu kan 32. 2 kali 8, 16, tambah 3, berarti 192 cm persegi. Ya, silahkan kalian cocokkan dengan diri kalian. Nomor 32, panjang diagonal suatu belah ketupat 10 dan 8, luas belah ketupat. Oke, luas belah ketupat itu apa? Waktu itu setengah kali diagonal 1 kali diagonal 2. Yaitu setengah kali diagonal satunya, misalkan 10 ya, dikali diagonal keduanya yaitu 8, sama dengan, kita coret saja, 5 ya, 5 kali 8 itu 40 cm persegi. Oke, ini berarti 40 cm persegi. Kemudian nomor 33, luas bola yang layang 42 dan panjang salah satu diagonalnya 14. Panjang diagonal lain seperti biasa kita tulis rumusnya, setengah kali diagonal 1 kali diagonal 2. Kita tulis yang sudah diketahui 42 sama dengan setengah kali diagonal satunya yaitu 14 kali diagonal 2. Nah ini kita bisa coret menjadi 7 ya, berarti 42 sama dengan 7 diagonal yang kedua, atau diagonal 2 jadi dibagi aja ya, 42 dibagi 7 yaitu 6 cm, jadi 6 cm ya. Kemudian nomor 34, nah 34 ini trapesium, siku-siku di A, panjang AB nya 20, panjang CD 14, kemudian panjang AD 8, panjang BC 10, luas trapesium. Oke, luas trapesium itu apa? Setengah kali jumlah sisi sejajar kali tinggi bagi 2, kali tinggi ya. Kalau bagi 2 boleh, tapi asalkan jumlah sisi sejajar kali tinggi bagi 2 boleh, atau setengah jumlah sejajarnya dulu bagi kali tinggi silahkan. Berarti setengah kali jumlah sejajarnya berarti 20 tambah 14 kan, ini kan sejajar nih ya,
kemudian dikali tingginya itu 8 ya, 10 nggak terpakai ya, setengah dikali 20 tambah 14 itu adalah 34, dikali 8, ini boleh coret, menjadi 17 ya, tinggal 17 kali 8 yaitu 7 kali 8 56, 1 kali 8 itu 8 tambah 5 13, 136 cm persegi. Oke. Kemudian sebentar, untuk nomor 35 ya, video ini saya naikin. Baik, kamar Budi akan dicat bagian dalamnya dengan warna biru. Kamar Nadia berukuran panjang. Ini kamar Budi, kenapa jadi Nadia ya? Ini kamar Budi ya. Kamar Budi akan dicat bagian dalamnya dengan warna biru. Kemudian kamar Budi itu berukuran panjangnya 3,5 kali lebarnya 3 meter dan tingginya 3 meter. Pintu kamar dan jendela dicat dengan warna yang berbeda. Pintu kamar berukuran 0,8 kali 2,2 dan jendela kamar berukuran 1,2 kali 1,6. Ya. Tiap 1 meter persegi membutuhkan 1 kaleng cat. Maka cat minimal dibutuhkan itu berapa? Kita berarti harus hitung dulu ya. Berarti kita rinci. Ya, kamar Budi dicat bagian dalamnya warna biru. Berarti untuk kamarnya, kamar yang biru ya berarti ya. Kamar yang birunya itu berapa? Kamar biru kan berarti kalian nyari luas permukaannya. Luas permukaannya itu berarti 2 kali panjang kali lebar ditambah 2 kali panjang kali tinggi ditambah 2 kali lebar kali tinggi, gitu kan? Nah, ini kalian hitung dulu, kalian masukkan angkanya. Nah, ini saya tidak tuliskan ya, saya hanya tuliskan rumusnya saja. Jadi 2 kali panjangnya berapa? Panjangnya kan 3,5 gitu ya, dan seterusnya ya. Masukkan saja nanti, kemudian nanti akan ketemu hasilnya. Nah, nanti ketemu hasilnya berapa? Ini baru biru semua nih, ya kan? Tapi hati-hati, yang dicat ini hanya akan dindingnya saja. Berarti nanti dikurangi yang atasnya, gitu ya. Atasnya itu berarti bentuknya nanti apa? Panjang kali ini kan kamarnya dia nih. Nah, dan kalian hitung barusan itu kan semuanya, padahal kamu tidak perlu mengecat yang ini kan. Ini kan sebenarnya ya ini ya kan, berarti kalian tidak perlu panjang dan lebarnya sebenarnya ya, ini tidak perlu. Jika nanti kalian kurangkan dengan 2 kali panjang lebar, atau bisa juga hanya menghitung ininya saja gitu ya, menghitung sisi-sisi sampingnya aja berapa. Terus pintu kamar dan jendela, nah nanti dikurangi dengan yang ini dulu, dikurangi dengan jendela dan kamar, jendela dan pintu. Nah, pintu itu luasnya berapa? Luas pintu itu berarti tinggal dikaliin aja kan, 0,8 dikali 2,2. Kemudian luas jendela berapa? Ini kan berarti 1,2 kali 1,6. Nah, ini nanti berapa? Yang ini tadi dikurangkan dengan yang ini ya. Kalau sudah ya tinggal kita dilihat setiap 1 meter itu membutuhkan 1 kaleng cat. Nah, ini nanti tinggal total akhirnya berapa meter persegi, itu berarti berapa kaleng cat, gitu ya. Oke, sampai situ ya, berarti nanti tinggal dikurangkan saja. Oke, sekian mungkin penjelasan dari saya. Mungkin jika ada yang masih belum mengerti, boleh berdiskusi di grup atau berdiskusi dengan temannya ya. Mohon maaf jika mungkin ada kesalahan, saya terlalu cepat dalam menjelaskan, dan mungkin nanti ada kekurangan penelitian, silakan nanti dikoreksi dan boleh memberikan komentar. Terima kasih, selamat belajar, good luck for tomorrow.